Jadi ini yang katanya belanja 300 ribuan cukup untuk 15 hari ke depan. Belanja apa aja sih? Dan menu masakan apa yang disajikan untuk 15 hari ke depan? Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Endara TV Channel. Kulkas sudah bersih dan Maiin udah pulang ke pasar. Tadi ke pasar jam 7 pagi dan sampai rumah pulang jam 9 pagi. Tapi Maiin baru nge-food traps jam 4 sore. Maklum ada anak, jadi memang nggak bisa segesit dulu. Beda memang kalau kita punya anak 1, 2, anak yang udah gede-gede atau kayak Maiin yang masih ada bayi 5 bulan yang masih nempel sama susu ibunya. Makanya seluangnya waktu nggak usah dibikin berat, yang penting semuanya kelar. Si bayi udah tenang di bawah ayahnya, sekarang Maiin bisa lanjut nge-food traps belanjaan yang tadi dari pasar. Yuk ikuti Maiin. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Gak semuanya mesti berjalan tepat waktu. Kepengennya sih cepat selesai dan cepat dikerjain. Tapi apalah daya, sejak punya bayi memang pecah fokus ya. Bayi ya jadi fokus utama, anak-anak juga. Jadi kalau memang kita rasa belum memungkinkan, gak usah dibawa berat intinya. Main pun sama kok, kayak ibu-ibu pada umumnya. Gak terlalu dibawa pusing untuk kerjaan karena toh kerjaan bakal ada terus dan dia gak akan nangis kalau kita tinggalin sementara. Main baru nurunin untuk belanjaan yang tadi dibelanjain. Padahal selesai belanja dari pasar itu jam 9, tapi baru main keluarin jam 4 sore ini. Untung untuk yang hewan-hewan ini udah dimasukin freezer terlebih dahulu. Kali ini memang Main sengaja untuk belanjanya lebih banyak dan disiapkan untuk stok 15 hari ke depan. Karena memang kan saat ini corona lagi tinggi ya, dan memang penerapan PPKM. Jadi sebisa mungkin meminimalis keluar, makanya Main men-set belanja lebih banyak untuk kebutuhan 15 hari ke depan. Kalaupun ada yang kurang sifatnya minor. Karena toh tetap ya ada beberapa item yang gak bisa di-save sampai 15 hari ke depan. Intinya ini bentuk usaha Main untuk gak sering-sering keluar, tapi kebutuhan pangan tetap tercukupi dengan harga yang tetap terjangkau dan gak nguras keuangan keluarga. Sebelum nge-food traps wajib disiapkan talenan, pisau, food container, dan plastik sampahnya. Itu item wajib yang mesti disiapkan. Nah, enak kan ketika kita mau memulai food traps, semua food container yang dibutuhkan udah siap. Makanya penting banget disiapin sebelum kegiatan belanja dimulai. Yang belum lihat video, sebaiknya hal-hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan belanja ada tuh di postingan sebelumnya. Itu penting banget karena itu sebagai rujukan awal supaya sukses untuk belanjanya ke depan. Sering ngeliat Main nge-food traps, Main kan jarang banget pakai tisu ya. Tapi karena spesial kali ini, Main mensimpannya dalam range waktu yang cukup lama, makanya Main menyelipkan tisu di bawahnya agar kondisi sayurnya bisa lebih awet karena memang range waktu yang Main simpan ini sampai 15 hari ke depan. Biasanya kan cuma seminggu atau paling lama 10 hari. Hanya beberapa item aja yang memang lebih cepat busuknya ya. Kalau untuk timun, Main langsung masukin aja kayak gini. Nah, kalau putren ini putren sisaan dari minggu kemarin. Tuh, kalau putren salah satu sayuran yang awet ya. Ini sisaan minggu kemarin, dan yang baru ini nggak Main buka ya untuk bagian atasnya, karena kalau sayur itu kalau kita bersihin banget itu malah justru pembusukannya cepat. Jadi kalau masih ada cangkangnya kayak gini, pembusukannya lebih lama. Kalau perkara tempat Main conditional sih ya, tergantung slot tersedianya untuk kontainer Main. Jadi suka-suka cara penyusunannya, tergantung stok bentuk food container yang ada. Untuk labu siam ini juga termasuk item yang awet ya, dan cara penyimpanannya juga sama, nggak perlu dicuci. Untuk jagung juga sama, ini tanpa dicuci langsung aja dimasukin kayak gini. Oh ya, untuk perkara yang munjung-munjung dari food container, Main sih dibiarin aja ya. Toh nanti juga bahan pangan lama-kelamaan bakal berkurang dan akhirnya nanti bisa ditutup.
Wortel itu salah satu sayuran yang wajib banget ada setiap kali belanja. Karena memang wortel itu multifungsi ya, jadi bisa banget dibuat apaan aja, tumisan enak, sayuran enak, dan harganya juga terjangkau. Nih Main beli 10.000. Ini untuk yang wortel gede tapi lokal punya. Kalau yang impor 18.000, harganya hampir 2 kali lipat. Jadi mendingan yang biasa aja. Kalau di wadah nggak cukup, Main sih potong aja kayak gini, tuh sampai cukup. Bangkol ini termasuk sayuran yang cukup awet tahan lama di kulkas, tapi memang harganya lumayan ya. Mirip-mirip sama brokoli, meskipun tetap lebih mahal brokoli. Tapi yang perlu disalutin memang kembang kol ini tahan banting alias bisa bertahan kesegarannya lebih lama di kulkas. Cara menyimpannya Main sih buang aja untuk bungkulannya. Kayak tadi tuh Main buang. Pada dengar suara baby sakil, ya begini nih, pasti mama udah pernah ngerasain semuanya. Ketika kita memang lagi asik dan nanggung kerja, tiba-tiba ya bayinya nangis. Harus berhenti, nanti mulai lagi. Ya begitulah, nikmati aja. Kalau dipotong bonggolannya memang jadi lebih ringkas tempat. Nah tuh jadi bisa disusun kan. Sekarang kita tuh mulai rutin pakai bumbu dapur kayak gini. Meminimalis penggunaan bumbu-bumbu jadi. Dan ini yang tadi di food container itu sisaan yang ada stoknya. Dan ini Main tambahkan memang yang hanya sesuai kebutuhan. Main sih nggak kurang suka ya kalau belanja yang bumbu dapur itu satu paket, karena kadang itu nggak sesuai dengan yang kita butuhkan. Makanya Main membeli yang kebutuhannya aja. Buncis juga nih juara deh awetnya. Dan Main juga cara menyimpannya ya begini aja. Untuk sayur-sayur yang tahan awetnya, base pengalaman Main secara pribadi, Main nggak pakein tisu di bawahnya. Jadi hanya parsial yang diberikan tisu, item-item yang cepat busuk aja. Hemat tisu juga jadinya. Nah ini oyong enak nih dibikin sayur bening bihun, enaknya minta ampun. Kacang panjang juga Main belinya ya segini aja, sesuai yang memang dibutuhkan. Cara menyimpannya Main sih tekuk aja terus ditempatkan sesuai wadahnya. Jadi nggak ada triks tertentu, ya hanya disesuaikan aja sama wadah yang kita punya. Tada, ini cara Main. Untuk oyong bentuknya panjang-panjang, Main sih gelar aja kayak gini tanpa dipotong. Ada juga mungkin yang orang yang dipotong ya. Habis kalau dipotong itu malah cepet busuknya. Makanya kalau Main dibiarin aja kayak gini. Jeruk pers itu cuma 12.000 loh per kilo. Main pilihnya itu sengaja yang matang dan yang hijau. Yang matang itu langsung bisa diolah, dibikin biang jeruk. Nanti kalau kepengen es tinggal diracik deh. Biang jeruknya tambah gula dan es, udah maknyus. Nah kalau yang hijau maksudnya ini biar lebih tahan disimpannya. Jadi tentunya lebih awet dan gak cepet busuk karena memang kondisinya masih hijau. Sawi ini Main belinya di luar dari yang pedagang biasa Main beli. Karena kata Pak suami kurang seger, makanya dia request minta yang seger banget. Dan alhamdulillah nih nemu. Tuh seger banget kan. Dan karena sawinya ini gedong alias gede banget, cara menyimpannya Main potong aja. Tinggal dipotong dan masukin kayak gini. Bagian yang rusaknya nggak Main pisahin ya, biarin aja. Yang penting dry atau kering. Nanti kalau ingin memasak baru kita pilah lagi.
Toge itu sekilo cuman 10.000. Udah dapat banyak banget semelentung kayak gini. Bisa dijadiin tumisan, bisa dibikin sayur bening, bisa dibuat isian tahu. Multifungsi banget. Masak Indomie pakai toge juga enak. Pokoknya dia mah sayuran murah meriah, dapat banyak segambreng, gampang diolahnya, dan banyak macamnya. Enak, sedap. Kalau belanja bumbu giling di abang-abang keliling itu biasanya ukurannya kecil dan harganya mahal. Tahu nggak, Main ini beli satu plastiknya itu 3.000 dan cukup untuk 1 kilo bahan yang ingin diolah. Main beli opor, ini bumbu opor, terus bumbu ikan bakar, sama bumbu ayam ungkep. Masing-masing ukurannya untuk 1 kilo. Jadi artinya yang ikan bakar untuk ikan 1 kilo, yang ayam ungkep juga ayam ungkep 1 buah. Nah kalau ini tempenya ini 9.000 tapi gedenya minta ampun. Babon ini sih. Mantul. Karena di kulkas masih ada tahu putih, jadi tahu putih ini sifatnya tambahan, dan Main membeli tahu ini 3.500. Cukup sedikit aja karena fungsinya hanya untuk tambahan. Nah, kalau spesial tahu kulit Main sengaja beli banyak. Tahu kulit ini 4.000 dapat 10 dan Main itu beli 40 biji 16.000. Tuh. 16.000 kita dapat 40 tahu kulit. Main sih cara penyajiannya ini ada 2 opsi menunya, dibikin tahu memang tahu isi dan semur. Semur tahu bareng kentang dan lain-lain. Untuk kalau mau bikin tahu isi, Main biasanya mensetok. Jadi kita bikin isian nih. Isiannya cukup toge sama wortel, ditumis sama bawang putih atau bawang bombay, dikasih garam, gula, lada. Habis itu masukin ke tahunya ini dan nanti disimpan aja di kulkas. Kapan kita mau menggoreng tinggal dikeluarkan bareng tepung bumbu. Ringkes dan menghemat banyak waktu ketika memasak. Kebayangkan biasanya kalau untuk gorengan tahu isi itu di sini 2.000. Kalau kita goreng sendiri ya ampun hematnya ampun. Karena ini 40 biji aja 16.000. Toge itu ya Allah murah banget, 10.000 dapat sekilo semelentung. Pokoknya emang gak ada lawan dan no debat deh, yang namanya masak sendiri tuh jauh amat lebih hemat. Cara menyimpannya sih Main gini aja, dibiarin gini aja karena toh nanti Main bakal ngeracik untuk tahu isinya. Nanti kapan-kapan Main share deh untuk, kalau ini kan edisi food traps ya, tapi nanti Main coba share cara Main menyiapkan menu setengah jadi. Jadi nanti ketika masak itu gak terlalu repot dan ngabisin banyak waktu. Manfaat banget kan dan penting banget buat yang punya anak-anak kayak Main karena memang waktu terbatas banget. Nah ini daun kemangi Main beli ini 2.000, rencananya nanti mau bikin pepes, bisa pepes tahu, bisa pepes ikan. Kalau untuk daun kemangi ini karena memang dalam waktu dekat di prosesnya, jadi ya begini aja Main sih cara simpannya. Nah yang nggak mau males ribet milah-milah nih bisa nih buat beli sayurnya yang plastikan-plastikan kayak gini. Tapi spesial kalau beli di pasar itu porsinya gede banget. Kalau sama iketan yang di tukang sayur keliling, karena ini cuma 5.000 itu bener-bener porsinya gede banget, bisa cukup sampai malam hari sekali masak. Ini untuk sawi putih Main beli segini nih 10.000, tuh lihat bayangin.
Nah, ini bayam agak layu ya karena memang baru dikeluarin dari mobil, padahal kan kelar belanja jam 9. Ini aslinya banyak banget porsinya dan ini 5.000 dapat 3 ikat. Untuk belanja kali ini Main meniadakan item ayam karena ketika dicek tadi di pasar ayam itu mahal banget, 45.000 satu ekornya dan itu nggak gede. Makanya yaudah kita skip dulu aja untuk menu masakan yang terbuat dari ayam dan diganti dengan ikan. Ikan ini lumayan terjangkau ya. Ada beberapa ikan yang memang harganya mahal. Pilih aja item ikan yang memang harganya terjangkau kalau ingin menekan biaya pengeluaran. Ini Main beli ikan nila. Ikan nila itu 35.000 sekilo. Ikan nilanya kebetulan tadi yang kuning itu habis. Jadi Main cuma dikasih 2 ekor untuk yang nila kuningnya dicampur dengan nila hitam. Nanti Main liatin deh di belakangnya itu. Insya Allah dana 35.000 itu dapat nila banyak banget. Dan untuk nilanya itu Main memang minta sama abangnya dipotong dibelah 3 ya, karena nanti mau dipindang. Kalau di pasar itu biasanya memang udah dipotong sisi, dibersihin sisiknya sama sirip-siripnya. Tapi kalau untuk menyimpan di kulkas, kalau untuk item ikan Main cuci bersih sampai bersih banget. Kotoran-kotoran di dalamnya juga dicuci sampai bersih banget. Sebagian orang yang nambahin jeruk nipis di atasnya atau jeruk limau ya, tapi kalau Main terus terang cara nyimpannya sih gini aja udah cukup, nggak terlalu aneh-aneh. Nah, kalau ini ikan bawal Main pikir itu dulu waktu beli di mall ikan bawal itu murah, dan ternyata di pasar jauh lebih murah. Karena tebak berapa? Ikan bawal ini hanya 25.000 sekilo. Dan ini semelentung sebanyak ini Main tuh cuma beli 2 kilo. 2 kilo isi 12 biji. Bayangin coba. Bisa untuk stok lauk beberapa hari ke depan ini. Kalau untuk ikan bawal, Main sih spesialnya nanti memasaknya ini dijadiin bawal bakar atau digoreng crispy, nanti ditepungin bisa dicampur saus asam manis. Sedep banget pokoknya kalau dibikin crispy kriuk-kriuk atau mau dijadiin ikan bakar juga mantul enaknya. Nah, ini dia yang Main bilang sisanya. Ini nila hitam. Untuk nila hitam sih biasanya lebih murah ya. Cuman karena tadi Main ke pasarnya itu hitungannya siang. Meskipun jam 7 pagi karena udah banyak banget stok yang habis. Dan ini nila hitam yang dicampur sama nilai kuningnya. 35.000 sekilo. Main bawal beli 2 kilo tapi nilainya hanya 1 kilo aja. Dibersihin semua kotoran-kotoran yang ada. Dan kalau beli ikan itu bisa request kok mau dipotongnya model apa. Abangnya juga pasti mau. Dan di sana sebenarnya juga udah dicuci, tapi pasti dibersihin ulang sama kita di rumah sebelum nanti disimpan di freezer. Jadi ketika mau mengolah tinggal mengolah aja tanpa dicuci ulang. Dapat nila hitam 3 dan nila kuningnya 2, segini cuma 35.000. Murah banget kan? Nah, ini cara Main ngolah daun bawang. Untuk daun bawang biasanya Main cuci sampai bersih
dibersihkan, terus dibuang bagian yang buruknya, dan terus dikeringin sampai sempurna. Lalu nanti dipotong-potong. Main sih biasanya ada 3 bagian. Jadi ada daun bawang yang diiris halus, lalu diiris medium, dan diiris panjang biasanya untuk sayur sop atau pindang. Kalau untuk ukuran yang medium biasanya sih untuk telur ceplok dan lain sebagainya. Kalau untuk yang irisannya rapet bisa juga untuk sup dan lain sebagainya. Nanti jadi ketika kita mau masak tuh gak repot-repot. Motong-motong kan makan waktu juga ya. Dibersihin, udah dipotong, lanjut masuk ke freezer. Nanti dia bakal crispy kayak snack. Jadi ketika kita masak, jangan dikeluarin dari freezer terlalu lama ya. Jadi ketika memang biasanya kan proses akhir tuh daun bawang, langsung aja dicemplungin. Kelar, nggak makan banyak waktu, dan masakan juga sedep. Oh iya, daun bawang ini kalau ketika disimpan di freezer nggak merubah tekstur, warna, juga aroma. Tetap fresh dan seger banget. Untuk kentang itu 14.000 dan Main menyimpannya itu di luar kayak gini. Bareng di rak-rak bawang-bawangan. Bagian bawah kentang dan bagian atas itu bawang-bawangan. Bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Ternyata total belanjaan Main sebanyak ini hanya menghabiskan dana Rp310.000. Cukup untuk kebutuhan pangan selama 15 hari ke depan. Ini dia rinciannya. Menunya apa aja 15 hari ke depan? Ini dia untuk daftar menunya.
Kebutuhan ini cukup mengcover untuk jumlah keluarga 4, 2 orang dewasa dan 2 anak kecil. Menu untuk main pas tapi belum tentu untuk orang lain, tapi setidaknya bisa dijadikan referensi untuk daftar menu yang akan dibuat. Total belanja 310.000 cukup mengcover untuk kebutuhan sayur juga lauk dalam 15 hari ke depan. Jika ada penambahan nanti biasanya buah, karena kemarin buah itu kondisinya kurang bagus di pasar, jadi kita hanya beli pisang kepok aja yang bisa dijadikan menu cemilan untuk di pagi hari. Oh ya, untuk kita yang punya anak-anak, biasanya keberadaan cemilan itu sangat membantu banget. Dan kalau menu cemilan biasanya main sih tergantung stok yang ada di rumah. Nah, kalau kita udah mengatur untuk menu belanja sayur dan lauk, save uangnya bisa kita alihkan untuk dana buah, lalu sembako, yang nantinya pun kita akan bisa membuat jajanan homemade di rumah. Ini pengalaman Main dan yang Main rasain memang ketika kita masak sendiri akan ada banyak banget uang yang bisa kita saving. Kebutuhan gizi dan pangan terpenuhi, menyajikan makanan yang bergizi, full dengan cinta, dan kita bisa mengontrol dengan bahan-bahan yang baik. Hemat bukannya pelit, tapi meletakkan semua sesuai fungsinya. Menghindari kata mubazir, karena itu bentuk rasa syukur kita atas rezeki yang kita dapat. Semoga video hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Tinggalkan pesan di komen. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.